bagaimana supaya persatuan bisa dicapai, bagaimana supaya ukhuwah itu bisa diciptakan bersama-sama secara sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Ini adalah kunci dari Allah nek arep ukhuwahmu awet ngene iki gitu. Nah, tapi sebelum itu saya kira yang lebih menarik dari pikiran adalah suara. Ya, semenarik-menariknya suara laki-laki meskipun dia qori yang baik dari Kemenak, tapi tetap kalah menarik dari suara. Kok ngerti gue karepku? Wong aku iki mancing-mancing bul jan gue iki ngono kuwi gitu ya. Dalam hidup ada suara, ada warna. Dhisik endi Allah menciptakan suara ataukah warna? Sing iso jawab tak kaya hadiah. Iki ekstra CD ayo. Dhisik endi Gusti Allah nyiptake swara apa warna? Kok ngerti kowe? Jari sapa? Kira-kira toh? Ayo, sapa sing jawaban liyane? Duluan mana Allah menciptakan warna apa suara? Ada yang bilang suara, ada yang bilang warna. Kowe pengen ngerti ora? Ora ono sing ngerti. Aku ya ora ngerti. Apa iki? Ditakoni ngono tegang. Ayo padha-padha ora ngerti rasa berdebat. Mungkin suara sik, mungkin warna sik. Ayo ora padha ora ngertine. Tak menurut logika sampean. Oh, glider. Nggih, niku bangsa peluru niku ya. Bangsa peluru. Itu kalau kita lihat kilat di langit itu kan warna dulu ya. Biar itu baru. Nah, berarti duluan mana itu? Nah, monggo Cak. Nggih, niku lak pas rudal niku dibandemke. Ning maksudnya zaman biyen sadurunge ana Nabi Adam. Kuwi Gusti Allah gawe cahaya sik pertama toh, Nur Muhammad bar kuwi apa-apa wae. Kuwi urut-urutane dhisik endi swara apa warna kuwi pertanyaane njur do kerengan. Wah, warna sik. Ora iso. Ngono kan njur kerengan, njur jadi kabilah yang berbeda, parpole juga beda. Njur kerengan tawuran gitu. Padahal padha ora ngertine, aku dhewe ya ora ngerti. Kanjeng Nabi kok takoni, ayo sesuk tak takoke Gusti Allah. Kan untuk ya jawabane. Ngono didoleki, ngono di apa? Kalaupun kita bisa menjawab itu berdasarkan hitungan logika kita sendiri, tetapi faktanya kita tidak pernah tahu, ngono ya. Jadi tolong berhemat, jangan bertengkar tentang hal-hal yang tidak ada gunanya. Lah saya kira oke Pak, wong kerengan sing ora-ora ngono kuwi. Soal bid'ah, soal segala macam mergo padha ora ngertine kuwi, padahal nek jare Gusmus wingi iki lak bid'ah ta niki. Jare Gusmus niki bid'ah niki. Kok bid'ah iki? Apa sebabnya kok bid'ah? Iki kan cetakan zaman Kanjeng Nabi urung ono. Tinta kaya ngene iki ya ta. Nek Qur'ane ora bid'ah. Ning Qur'ane lak dudu iki, Qur'ane kan yang dimuat oleh ini, tapi Qur'annya kan bukan ini. Itu bedanya mushaf dengan Qur'an. Qur'annya enggak bid'ah, tapi mushafnya bid'ah. Bid'ah ya lek apa? Ora mesti ana sing elek, ana sing apik, tergantung outputnya piye. Bid'ah itu artinya kreativitas. Gitu kan? Mubti artinya orang yang kreatif atau kreator. Jadi kreativitas itu diperlukan supaya kalau dalam makna sederhana, supaya padi menjadi gabah, gabahnya dibid'ahi menjadi beras, berasnya dibid'ahi menjadi nasi. Lah ngono ta? Jadi bid'ah ora apa-apa. Sing ora entuk bid'ah sing ngerusak urip kan gitu. Ya, teman sekalian. Allah, bid'ah iki wajan. Zaman Kanjeng Nabi urung ana nampan. Urung ana gelas kaya ngene iki. Urung ana tutupe barang gitu. Iki bid'ah iki. Ya Allah, bid'ah hasanah. Alhamdulillah. Iki bid'ah sak wonge barang ya. Masya Allah.
Ora apa-apa. Coba bismillah. Oke. Oke ya, bismillah ya, kita nyicil-nyicil sithik-sithik ilmune ngoten niku. Dadi ora sang ngelu ya nek dipethake wong ya alhamdulillah ngono ya. Oke, sekarang dia. Oke, sekarang kita akan mendengarkan suara bidadari dari langit. Oh, dari pleret. Ya pleret kan pleret. Langit to gue. Kayak jari Pak Dan Tamil mau. Ten gen kula niku enten jenenge Desa Swideng, Pak. Dadi ku biyen dibom di mriem karo Londo. Swideng. Terus desa sing kena kuwi jenenge Swideng ngoten ae. Nyun sewu, Mbak Nida. Kowe apal kowe? Aku sing cedhak ora apal kok. Berarti nafsumu gede. Apa ya Le ya? Alhamdulillah, Masya Allah malam ini kita bergembira bulura. Mudah-mudahan tidak ada kotoran apapun di dalam hati dan pikiran kita. Ini kemesraan sosial dan kita saling menjaga batas masing-masing. Bismillah, saya minta dibaca ayat yang sama, Mbak Nida. Ora apa-apa. Murotal enggak apa-apa, murotal enggak apa-apa. Oh, tadi sudah. Moga Mbak, tartil aja, tartil aja. Mohon maaf karena saya bukan seorang qari'ah, jadi saya bisanya hanya murotal saja. Tapi ini menggunakan salah satu lagu yang biasanya digunakan untuk tilawah, yaitu lagu Hijaz. Okay. Kula mudeng Hijaz to. Mudeng mula Mbak Peyek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun himalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Menunggu Hijaz Le ya, Slendro ya. Mas Islami, Mbak Fitri. Apa lho? Jan. Daya kepekaannya mana? Oke. Apa saja sih Hijaz itu termasuk qiraah sab'ah ya? Enggak, lagu yang Apa? biasanya yang termasuk dalam tilawah. Tilawah. Kan Oke, biasanya apa saja? Kan ada 7, tapi saya tahunya kayaknya Bayati, yang paling awal itu Bayati, kemudian ada Soba, ada Nahawan, ada Ros, ada Shika, ada Hijaz, ada Jiharkah. Ya, ada 7. Tepuk tangan. Coba sekarang Bayati aja. Tapi ini ayatnya Sakarpe wis. terserah aja ya. Tapi nanti kita tetap kembali ke ayat tadi ya. Tapi saiki Sakarpe untuk menunjukkan Bayati we ya. Oke. Coba surat apa ya? Bentar. Minal masjidil haram. Sudah Bayati, insya Allah kayaknya koran. Yang paling gampang, yang paling banyak digunakan di Indonesia Bayati ya. Iya, biasanya awalnya itu Ros.
Ya, di awal biasanya bayati ya Mas ya. Coba mulai auzubillah dong. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ngono ta? Nek bayati. Kalau misalnya Ya. kalau dari bayati Sehari ini, koror, tapi itu biasanya rendah ya Mas ya. Oke. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil Nek aku mergo ora mudeng sak karep-karepku. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ya Allah. Kayak ini ya. Sing kok guyu iki apa to ya? Wah. Oke. Terakhir sebelum kita minta terjemahan, nanti setelah terjemahan kita mohon Pak Camat. Mas Islami saya minta satu jenis yang lain lagi, ini untuk wawasan aja. Anda enggak bisa, saya enggak bisa, tapi kita bersimpati kepada orang yang bisa membaca Al-Quran. Itu kan Allah sudah menggabungkan kita ke dalam rahmat Al-Quran, kira-kira gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan Allah sebagai pertimbangan hidup. Inovasi atau tajdid yang merupakan ujung setiap tahap perjuangan ijtihad sebenarnya bukanlah benar-benar menemukan kebaruan atau menemukan adanya sesuatu yang semula tidak ada. Yang terjadi sebenarnya hanyalah ketekunan seseorang yang membuatnya sampai di suatu titik yang orang lain belum pernah sampai ke situ. Di dalam pengembaraan kreativitasnya, manusia menemukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Manusia hanya menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Demikianlah saya dididik, kemudian menjalani sesuatu yang pandangan umum menyebutnya kenakalan, digontor sampai diusir hingga di SMA Muhammadiyah yang saya tidak benar-benar pernah lulus secara hakiki. Patang puluhan hingga bersama Kiai Kanjeng dan Ma'iyah sekarang di Kadipuro. Seluruh proses itu sekedar menemukan, bukan menciptakan. Seluruh genre musik Kiai Kanjeng, pola kreativitasnya, manajemen kelompoknya, sampai mozaik budaya silaturahminya. Hanyalah menemukan yang kebetulan orang lain belum pernah menemukannya. Ma'iyah juga bukan sesuatu yang baru. Ia sekedar suatu ranah yang kebetulan belum pernah dirambah oleh siapapun sebelumnya sejak Kanjeng Nabi.
Kemungkinan semacam itu bukan pula prestasi saya atau siapapun. Allah sudah menghamparkannya sejak awal mula penciptaan. Saya dan teman-teman hanyalah orang-orang yang tidak berani kepada Allah, tidak gagah perkasa melakukan hal-hal yang Allah tidak menyukainya, karena takut akan disesatkan keluar wilayah hidayah. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Kalau bisa kita tidak akan pernah tidak waspada untuk selalu konsisten menempuh Asyiratul Mustaqim berdasarkan kecermatan akal dan kepekaan rasa. Selalu demikian yang kita upayakan dalam menjalani kehidupan, silaturahmi, peran sosial, berkeluarga, dan apapun dalam peradaban umat manusia. Kalau bisa, semoga Allah memperkenankan posisi ini. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Terutama sesudah kemerdekaannya, bangsa ini menghadirkan diri di dalam suatu wajah peradaban yang mencerminkan seolah mereka tidak punya ketekunan untuk berijtihad membangun sejarahnya. Di antara mereka, umat Islam sebenarnya mengenal dan melakukan ijtihad, ijma', qiyas, masalahah mursalah, istihasan, sadud zariyah, dan seterusnya. Tetapi tidak dalam spektrum menyeluruh kehidupan manusia, sehingga ditemukan karakter kebangsaannya. Hanya dilakukan dalam bidang-bidang yang eksklusif, misalnya wilayah fikih atau sedikit perekonomian. Itu pun tanpa komprehensi yang kafah dari keseluruhan nilai Islam dan kompleksitas luas dari dimensi-dimensi kehidupan kemanusiaan. Menjadi dirimu bukanlah pilihan dan keputusanmu, melainkan iradah dan amr Allah. Menjadi bangsa Indonesia bukanlah pilihan kita, melainkan kontinuitas dari kehendak penciptaan Tuhan atas manusia. Menjadi orang Jawa, orang Madura, orang Minang, orang Tolaki atau orang Sasak bukan rekayasa kita sendiri, melainkan merupakan bagian dari hamparan sejarah penciptaan antropologi Tuhan di bumi. Dengan demikian, setia kepada karakter keindonesiaan, konsisten terhadap peradaban Jawa atau Sunda adalah alur yang berasal dari kemauan Tuhan atas makhluknya. Bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai bangsa dan manusia. Tetapi kehidupan yang mereka tempuh membiarkan diri mereka diseret oleh arus besar dari luar negerinya, yang membuat mereka secara esensial dan substansial sebenarnya menjauh dari Pancasila dan prinsip-prinsip agama yang mereka peluk. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Rapat PBB tidak akan pernah menyebut kita akhirat,
juga pertemuan-pertemuan negara-negara adikuasa yang Indonesia menjadi anak buahnya. Kita juga tidak dididik oleh bapak-bapak bangsa kita untuk berpikir hulu sampai hilir. Mempertimbangkan sangkan dan paran, menyadari dan membijaksanai rentang langit bumi dan dunia akhirat. Dari era ke era pemerintahan negara kita yang dipengaruhkan kepada rakyatnya adalah proses penyempitan, proses pendangkalan dan pemendekan atau pencekakan. Anugerah ruang yang tak ada tepinya dan waktu yang tidak ada pangkal ujungnya, kita persempit dan berpendek sedemikian rupa, dan itu menjadi pedoman langkah kita sebagai bangsa, pemerintah maupun manusia. Semua tokoh dan ahli selalu mendakwahkan pengertian bahwa hidup manusia ini hanya sementara. Padahal kita hidup abadi, hidup dalam keterbatasan ruang dan kekekalan waktu. Di dalam keabadian itulah alamat kita, keabadian itulah tempat kita berkeluarga, menempuh karir, berjuang mencari penghidupan sepanjang usia, bermasyarakat dan bernegara. Dalam hampir semua hal kita meyakini bahwa kita hidup hanya sementara waktu belaka. Maka kita teguhkan untuk terus menjalani hidup dengan berpikir pendek, dangkal dan sempit. Mempertimbangkan segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa kita tidak dengan landasan keluasan, kedalaman, dan keabadian. Presidennya hanya mikir bagaimana lulus sampai 5 tahun, kemudian bagaimana bisa 5 tahun lagi. Kemudian dari cekak ke cekak, tidak ada pemerintahan dan kepemimpinan Indonesia yang rentan pemikirannya 10-20 tahun ke depan, 30-50 tahun ke depan, atau apalagi 80-100 tahun ke depan. Alih-alih berpikir dari surga ke surga, berpikir keabadian, karena tidak pernah berani meneguhkan di dalam hati dan parasannya bahwa manusia itu oleh Tuhan dihidupkan selama keabadian. Kita di neraka akan kekal, di surga pun kekal. Niscaya demikianlah kebenarannya. Barang siapa berbuat dosa, dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kita dididik menjadi bangsa yang hobi sekali kepada segala sesuatu yang instan, pendek, sementara, sempit, dangkal, dan sesaat. Di Maiyah dikenal dengan nama idiom 3C, cekak, ciut, cendak. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tak bersalah, karena membela orang-orang yang hianat. Kata litahkumum diterjemahkan menjadi mengadili, dan itu dibatasi pada adanya suatu perkara di antara manusia. Ayat tersebut menjadi ayat pengadilan hukum, bukan ayat universal untuk kreativitas peradaban manusia. Andaikan litahkumu dipahami sebagai membijaksanai, mungkin berlaku sangat lebih luas. Manusia membijaksanai awan hujan, membijaksanai tanah dan pohon,
membijaksanai persaudaraan antar manusia, membijaksanai rahmatan lil alamin, artinya manusia membijaksanai hubungannya dengan alam, binatang, cuaca, siang malam, dan semuanya. Kaum muslimin belum pernah memperhatikan pembangunan peradaban. Para ulama hanya mengilmui fikih dan hukum-hukum di antara manusia. Ulama seharusnya berarti penguasaan menyeluruh terhadap ilmu apapun yang dikandung oleh kehidupan manusia. Tetapi yang kita punya hanya ulama fikih, yang lebih jelas kalau disebut fuqaha. Tidak dianggap lazim kalau daya sebut ulama pertanian, ulama kelautan, silat, perdagangan dan pasar, ulama hati dan perasaan, ulama botani dan zoologi. Dalam pemahaman saya, majelis ulama adalah kumpulan para ahli di berbagai bidang yang diperlukan oleh umat manusia atau bangsa. Mungkin karena kita aslinya darah penganut sekularisme, maka kita menganggap yang urusan agama hanya dirangkum oleh fikih, sedangkan urusan pasar, sungai, laut, arsitektur dianggap bukan urusan agama. Kalau pengajian selalu dikutip firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Tetap dalam praktik sehari-hari, eksplorasi pengetahuan, pencarian ilmu dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Favorit dan hobi kita semua adalah kesempitan dan penyempitan, sehingga sangat mudah dan lunak dalam mematuhi aura, gelombang, dan energi setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.